Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Direktur Akademi Keperawatan Bina Insan, Ibu Silvana Epilinda SKPM Gap, sekaligus sosialisasi visi misi Akper Bina Insan. Kepadanya waktu dan tempat dipersilahkan. Ya. Terima kasih Elina. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat kita semua, salam semangat ya. Meskipun dalam kondisi kita daring atau online, saya berharap kita sama-sama masih mempunyai komitmen bersama untuk masing-masing melaksanakan tugas kewenangannya, ya, kemampuannya untuk mencapai apa yang menjadi tanggung jawabnya masing-masing. Nah, dalam kesempatan ini mungkin akan diperkenalkan terlebih dahulu visi misi program studi, ya, yang mungkin mahasiswa perlu lihat, perlu ngeh, perlu pelajari juga, perlu pahami, ya, karena ini nanti akan menyangkut aspek penilaian yang harus dikuasai oleh diisikan oleh asesor yang melingkupnya cakupannya dari mahasiswa, ya. Jadi coba ini saya memberi ruang ya supaya Anda lihat dulu. Saya yakin Anda punya keterbatasan untuk memahami, sehingga ini saya kenalkan saja dulu ya. Kalau kita lihat yang lalu flashback, visi itu kan memang kan impiannya semua institusi pendidikan. Kalau kita bicara visi pendidikan, berarti impian, mau kemana sih arahnya, mau kemana sih tujuannya, gitu. Ini sekolah ini mau dibawa ke arah mana? Titik pelabuhan kalau ibarat dia kapal laut, kapal apa gitu ya, di laut, dan ujung pelabuhnya di mana, itu yang dibilang visi. Dreamnya kayak apa kalau kita mau samakan seperti itu. Nah, untuk mencapai titik labuh tadi, itulah dilakukan dengan berbagai aktivitas yang namanya misi. Gitu. Itu saya ulang-ulang berapa kali. Coba kita lihat sesungguhnya program studi kita itu punya visi misi seperti apa. Kita buka siapa yang hostnya ini. Saya minta dibuka visi institusi dulu ya. Nah, ini ya. Jelas nggak yang melihatnya? Ya. Ini kalau Anda ingat yang lalu visinya institusi yang sudah dikenal, kalau tidak salah nih oleh mahasiswa seperti ini. Menjadi penyelenggara pendidikan tinggi kesehatan yang unggul dan berkembang, menghasilkan lulusan yang kompeten, berakhlak mulia, dan berwawasan global pada tahun 2035. Ini ada beberapa kata kunci, ya. Unggul, ya, kemudian ada kompeten, ya, ada akhlak mulia, dan ada wawasan global, gitu, ya. Kunci unggul, jadi mahasiswa salah satunya dia harus unggul nanti. Unggulannya apa? Nanti kita lihat bahas di prodi, ya. Kemudian kata kunci kompeten, akhlak mulia ini dijabarkan ada kondisi di mana targetnya nanti pada akhirnya, masih ingat kan ada karakter lulusan ya? Ya, nah ini salah duanya ada di sini ya. Kemudian berwawasan global, dia mendunia global, menyeluruh gitu ya. Berwawasan global tuh globalisasi. Kalau kita sekarang fase yang tahap pertama ini sampai 2035 kita sampai di lingkup ASEAN sebetulnya. ASEAN ya sampai di 2000 ya pelan-pelan lah kita ya. ASEAN sampai range kita di 2025-2030. Ya, itu tahap nanti 2035 mungkin sudah globalisasi itu menyeluruh ya, mendunia ya. Gitu. Oke, misi, kita lihat misi institusi. Ini masih sama yang lalu ya pemahamannya misi institusi. Oh ya, sorry. Kita bandingkan visi prodi ya. Tadi sudah kita lihat visi institusi.
Visi Prodi menjadi penyelenggara program studi D3 keperawatan. Kita bicara prodi kita prodi D3 keperawatan yang menghasilkan lulusan, kalau di atas tadi lulusan yang kompeten ya, kalau tidak salah ya. Nah sekarang kita lebih lulusan kesehatan kalau tidak salah ya. Kalau saya salah tolong dikurai dong, dibantu ya. Ini ya, menghasilkan lulusan ahli madya keperawatan yang kompeten. Jadi dia lebih mencirikan lebih spesifik ya, lebih spesifik. Oke, ya. Jadi lulusannya tidak sekedar lulusan saja yang berkompeten, tapi kalau kita bicara visi prodi keperawatan, lulusannya lulusan yang ahli madya keperawatan. Ahli madya keperawatan ini jenjang program diploma 3 ya. Berakhlak mulia, wawasan global dengan unggul. Ya. Keunggulannya sudah dijelaskan di sini. Unggulnya apa? Unggulnya di bidang kegawat daruratan sampai tahun 2035. Jadi mahasiswa diharap mampu mempunyai keunggulan-keunggulan nanti yang dari sisi skillfulnya dia ke arah kegawat daruratan. Oke, bagaimana mencapai visi? Tentunya dengan misi. Silahkan, misi kita, misi institusi. Nah, kalau dibandingkan yang lalu, mahasiswa sudah mengenal dengan misi ini nih. Ya, misi ada menyelenggarakan tata kelola organisasi yang terus tumbuh, berkembang, dan sehat, menyelenggarakan proses pendidikan pembelajaran, menghasilkan lulusan tenaga kesehatan. Kalau institusi diharapkan nanti kita tidak hanya satu prodi ya, mungkin ada prodi-prodi lain ya, jadi kapasitasnya nanti tenaganya bukan hanya tenaga keperawatan, tapi tenaga kesehatan. Ya, kemudian menyelenggarakan aktivitas penelitian PEMAS kepada masyarakat yang selaras dengan keunggulan masing-masing program studi. Kemudian menghasilkan insan tenaga kesehatan dengan karakter yang kompeten, peduli, santun, dan kreatif. Di tingkat misinya institusi tetap saja karakter lulusannya diharapkan sama untuk setiap program studi. Kemudian memperluas jejaring kerjasama dan peningkatan teknologi informasi yang mendukung Tridharma perguruan tinggi. Jadi misinya institusi bisa dicapai dengan berbagai aktivitas-aktivitas, baik yang menyangkut di tingkat tata kelola manajemen maupun di penelitian, pengabdian, pendidikan, penelitian, PEMAS, Tridharma perguruan tinggi, dan kerjasama ya, disupport dengan teknologi-teknologi informasi yang lain. Sekarang misi prodi, nah ini yang kita kawinkan dengan visi prodi, dan ini barang baru yang saya kenalkan kepada Anda semua di sini. Ya, jadi prinsipnya dia hampir sama melalui misi tadi, visinya prodi dicapai, tapi dia lebih ke arah spesifik ya, bagaimana tata kelola prodi D3 keperawatan ya. Bagaimana pendidikan keperawatannya menghasilkan lulusan ahli madya keperawatan dan unggul dalam bidang kegawat daruratan. Ya, menyelenggarakan aktivitas penelitian PEMAS ya, dan sesuai dengan unggulan prodi, unggulan program studi keperawatan artinya di sini. Unggulannya apa tadi? Kegawat daruratan. Jadi penelitian PEMAS lebih ke arah bagaimana unggulan kegawat daruratannya dikembangkan. Kemudian menghasilkan ahli madya, karakter lulusan tetap dipegang ya. Kemudian memperluas jejaring kerjasama, peningkatan teknologi informasi yang mendukung unggulan program studi. Jadi kita melakukan kerjasama, teknologi informasi disupport itu terkait dengan bagaimana unggulan program studi itu biar makin lama makin berkembang, ya, makin dikatakan menjadi satu unggulan prodi keperawatan yang ada di Bina Insan.
Mungkin itu yang bisa disampaikan ya ke Citra ya, dan mahasiswa-mahasiswi. Mudah-mudahan dalam waktu sempit ini menjadi pembuka untuk pengenalan terhadap visi misi produk perawatan.